Ngapunten nggih. Nggih. Paring asma sinten Mbah jenengan, Mbah? Kula Nggih. Yatun. Bu Yatun, Mbah Nggih. Yatun nggih. Nggih. Niku kan wonten masjid, Mbah. Terkenalnya kan Masjid Tiban nggih. Nggih. Niku ceritane pripun, Mbah? Kok dinamekaken Masjid Tiban, Mbah? Maune ujug-ujug enten kiambak ngoten Letirose. Oh, masjid iki berarti tiba-tiba ada nggih. Nggih. Mboten semerap sing bangun sinten. Mboten. Nggih namung niki niku nggih namung dandani ngoten mawon. Jadi rumiyin bangunane niku mboten kados ngeten. Mboten anu. Kados napa? Langgar ngoten. Jati. Nggih didandani juru kuncine. Lah sakmene kan ketinggalane pun masjid modern to, Mbah? Nggih. Pun sae nggih. Nggih. Sae. Riyen kados napa to, Mbah, masjid iki, Mbah? Anu nggih biasa nggih namung setunggal ngoten nggih, setunggal sing ping anu nika kilen nika. Sing kilen, Mbah. Nggih. Tapi kayu nggih nek riyen nggih. Sing bangun sinten mboten semerap. Nggih. Terus kalih masyarakat mriki akhirnya dinamakan Masjid Tiban. Nggih, Masjid Tiban. Nggih. Terus, Mbah, wonten mingkinge masjid itu kan kathah makam-makam kuno nggih. Nggih ta. Terkenal dengan makam Kembang Sore. Niku enten makam sinten mawon, Mbah? Etan niku, etan kiambak niku Pak Bupati nggih. Asale panggih nggih dereng dangu dibangun niku nika. Lah niki sing saryang niki tangga kula danten piyayi danten niku. Nggih lurah-lurah danten niku. Berarti makam-makam tiyang ningrat nggih. Nggih. Namine masjid ini riyen Kembang Sore. Nggih. Oh, kenging napa, Mbah, kok namine Kembang Sore, Mbah? Dangu Mas namine Mbang Sore niku mpun. Padahal senes desane senes Kembang Sore to. Anu desane Padalan. Nah nggih, kok masjidnya kok Kembang Sore ngoten lho maksudnya. Kembang Sore niku nggih namung masjide niku kalih anu niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di sebuah lokasi yang berada di Desa Pacalan ya, Magetan, Jawa Timur. Dan kita akan mencoba mereview sebuah tempat yang dinamakan dengan makam Kembang Sore, yang di sini juga terdapat sebuah masjid yang sekarang bangunan masjid ini sudah modern. Namun dulu ya, bangunan masjid ini tidak seperti ini, lebih ke dominan aslinya klasik, yaitu kayu atau pohon jati, yang jadi semua terbuat dari pohon jati ya. Ini dikenal juga dengan nama Masjid Tiban. Jadi masjid yang memiliki jejak era peradaban, di mana tidak serta-merta dibangun, karena masjid ini memang tiba-tiba ada ya. Dan di area sini banyak makam-makam keramat, yang salah satunya adalah makam Bupati Magetan ya. Tidak lepas dari sejarah dari sebuah nama, kenapa kok dinamakan makam Kembang Sore atau Masjid Kembang Sore. Ternyata dulu ada orang Raden ya, yang bernama Nolodipo, yang lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Kembang Sore. Beliau memiliki karomah. Waktu itu beliau menanam pohon yang berbunga, yang ketika pagi hari ditanam, sore harinya sudah berbunga. Setelah itu makam dan masjid ini dinamakan Masjid Kembang Sore, dan sekarang dinamakan dengan nama Masjid Al-Furqon ya. Oke, kita akan coba geser di sisi kanan ya. Yang di sisi kanan ini terdapat beberapa makam kuno, namun juga sebagian makam baru ya. Ini apa ini? Makam juga? Ini makam kuno. Nah, ini makam kuno ya. Dari tahun 1980. Makam kuno. Jadi belum juga kuno sih ya sebenarnya. Di sini ada empat nama yang dimakamkan di sini ya. Pak siapa nih? Raden. Ada ya, Raden Darmo. Darmo Prawiro, Raden Ningrat Darmo Prawiro, Raden Kusnadi, Raden Beyo, Raden RN itu apa? Raden ya apa ya? Raden Nyai apa? Nggak tahu saya. Iya, yang Prawiro Sumartono. Bisa masuk ini? Bisa. Bisa. Coba. Coba kita masuk.
Ikut mobil. Wafatnya kalau tanggal 31 berarti masih baru. Mungkin ini keturunan dari keraton atau apa ya? Keturunan ya, bukan apa kuno juga sih. Kan cuma dimakamkan agak berbeda, dikasih apa namanya ini? Cungkup ya. Tapi cungkup ini kayaknya sudah lama ini ya. Bangunan lama ya. Di sebelah sana itu ada apa lagi? Di sana. Nah, Coba sana. karena di sini adalah termasuk makam kuno, mungkin ada makam yang lebih kuno dari makam yang ada di sini. Mungkin makam itu berada di Oh, di atas sana ya. atas sana. Coba itu sini. Makam kuno. Sayang sekali hari ini kita tidak bisa bertemu juru kunci atau orang yang bisa menceritakan sejarah dari keberadaan lokasi ini. Juru kuncinya sakit sih katanya tadi. Ya, juru kuncinya Yang sakit. Nah kalau ini makam kuno. Itu juga makam kuno. Terus, nah ini juga makam kuno toh. Kalau di sana itu apa ya? Di sana itu makam juga ya kak ya? apa mungkin karena di sini tuh katanya ada makam bupati ya. mungkin ada di sana itu juga. Di sana. Atau kita langsung ke atas sana yuk. Mudah-mudahan tidak dikunci ya. Jadi Depan itu dulu. ke sana dulu. Lewat mana? Lewatnya? Ini ya, ini juga. Nggak bisa. Ada batu meteor. Coba lihat sini, lihat sini. Oh ini bisa. Nah ini bisa. Oh batu-batu ini unik loh. Oke kita coba spill di wilayah Magetan ini ya teman-teman. Oh makam Raden juga nih ya. Jadi ada 3 makam di sini. Oh banyak ya. Oh 3. Ini makam Raden juga. Tuh. Masih keturunan apa namanya keraton ya. Ini juga ada aksara Jawa yang kita tidak mungkin bisa membaca ya. Seperti ini. Jadi bangunan ini kalau melihat dari kayu-kayunya ini sudah kuno. Nah, seperti itu. Dan sana juga ada. Nah, tuh makam-makam kuno. Namun yang lebih istimewa ini teman-teman ya. Tuh. Makam Kembang Sore yang terkenal ya. Nah, di sini juga ada batu-batu apa namanya? Dari dulu sih kayaknya. Mas, ini di sini kita Makam siapa? sama makam yang paling kuno. Paling kuno? Ya, ini Mas, makam yang paling kuno kan. Oh, ini. Pakai kayu. Oh iya. Ini makam yang paling kuno di sini ya. Jadi saya kira itu nggak jati, bukan? Ya, Tapi ini patok makam. patok makam Jadi ya. memang kalau orang zaman dulu kan pakamnya pakai kayu. Batu nisannya ya. Ya, batu nisannya pakai kayu. Dan batu ini kayaknya ada pahatan deh ini. Ya, ini Seperti mau dibentuk apa gitu ya dulu ya. Ini mungkin mau bentuk apa. Itu makam Raden juga itu ada 3 itu. Nah, saya kok ya ini dari sini kok ada pin keraton ini Mas. Pin keraton itu. Oh itu pin ya. Pin keraton ini. Oh ini pin, baru paham. Soalnya pinku ya gini kan. Nah, ini kan pin keraton otomatis ini bukan. Ya ini kan lama ini. Nah ini ukuran-ukurannya kan Ya, memang. ini masih Tuh ukiran-ukiran kan. yang lama. Rahayu Mbak. Gak usah masuk dah ini bisa. Nah ini. Di sini hawanya sangat. Dan ini nama-namanya kan Nah, Raden. nama-namanya ada Raden Sosro Darono, Raden Bey. Nah, kalau R.A.Y. ini Raden Ayu. Iya, Raden Bey gelar. Ada cuma dulu ya Mas yang gelar keraton Mas. Keraton ya, berarti makam orang keraton atau keluarga keraton gitu ya. Oke. Ayo kita naik yuk. Kita ke aula makam atau komplek pemakaman yang ada di atas sana. Yang atas. Nah ini bolok-bolok kita baru datang. Nyun sewu Mas. Nyun sewu Mas. Kita naik dulu ya Mas. Oke. Sayang sekali hari ini kita tidak menemukan narasumber ya. Mungkin karena terlalu pagi ya. Pada ke sawah atau bekerja. Nah, harus melewati jalan di samping
kanan Masjid Tiban ini. Makam yang sebelah satunya. Di sini juga banyak warga atau petani seperti itu ya. Tapi untuk kita wawancari mereka itu takut. Oh takut ya untuk Takut salah. Ya takut salah. Ya lebih baik tidak Iya, lebih baik tidak sama sekali. Ya namun Mas, dari artikel yang saya baca, jadi di tempat ini terdapat sebuah makam yang dikenal dengan Raden Nolodipo, yang mana itu masih kerabat dari Ki Mageti. Jadi Ki Mageti sendiri ini adalah pendiri dari Kota Magetan, Mas. Pendiri. Karena daerah ini juga masih termasuk di daerah Magetan. Ikut Magetan ya? Ya, dan nama Kembang Sore itu tidak tiba-tiba dinamai Kembang Sore semata, tidak seperti itu Mas. Jadi ada kisahnya Mas. Jadi Raden Nolodipo ini dulunya itu memiliki sebuah karomah Mas. Nah karomah dari beliau ini bisa menanam bunga. Jadi ke pagi ditanam, sorenya itu sudah berbunga. Mas bisa lihat bagian atas itu ada pin keraton lagi. Oh itu pin keraton. Ini menandakan bahwa simbol atau pin ini penting ya. Jadi wilayah apa ya? Ya itu sesuai pin keraton ya. Mataram tentu ya. Ya ini kan karena peradaban perkembangan kerajaan Islam itu berada di Magetan Mas. Ini salah satu dari. Nah kita. Dan kebetulan tidak dikunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya kubur. Nah, kanan kiri terlihat sekali ini makam-makam kuno ya Mas ya. Iya. Mungkin ini tokoh tetua desa, kerabat dan leluhur-leluhur zaman dahulu Mas. Dan semua yang dimakamkan di sini itu orang kuno atau bukan umum ya. Kalau yang makan umum di bawah sana ya. Ya, ini bukan pemakaman umum Mas, hanya beberapa aja. Dan ini dari batu-batu nisannya ini adalah corak-corak era Mataram kuno. Oh tahu ya teman ya. Ya. Ada yang istimewa tuh. Terus yang paling istimewa kayaknya yang dibakar besi tuh. Oh iya, coba kita mendekat tuh siapa? Ada tulisannya tuh. Iya. Ya begini kalau suatu konten tidak didampingi narasumber kita harus apa ya? Nah ini. Ini ada aksara Jawa Mas. RA juga berarti Raden Ajeng ya atau Raden Ayu gitu ya. Oke, ini kalau ingin baca ya aksara Jawa ya. Nggak bisa. Biasanya nggak bisa. Nah itu. Bicoroko. Tuh. Nah, nggak bisa. Ini salah satu makam kuno juga yang di sini. Nah, sepertinya di bagian dalam sana, Mas. Oh iya. Itu masih terdapat makam-makam yang banyak. Lebih orang-orang penting kayak gitu loh, Mas. Ada tingkatan-tingkatan ya. Jadi ini kan paling tinggi kayaknya. Betul. Jadi kalau orang zaman dulu itu semakin tinggi tingkat atau makamnya, jabatan orang ya semakin tinggi letak makamnya. Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem juga di sini. Kayaknya kayak pahlawan gitu ya Mas. Iya. Pahlawan. Kalau itu pahlawan era sekarang mungkin ya. Karena benderanya Indonesia tuh. Nah, jadi makam dari Bupati Magetan yang ketiga itu juga ada di sini, Mas. Yang mana ya? Nah, itu tugas kita ya. Mencari ya. Mencari. Nah, sini ada beberapa cungkup. Di sini jadi yang ada di cungkupnya itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Mas? Coba apa gini kita urut mulai sana ya? Ya, kita urut dari sana. Atau dari sini dulu bisa? Dari sini. Nah, Raden ya. Raden RA berarti Raden Ayu. Mertowo. Ada 2 makam. Oh, ada 2 makam. Ya, berarti mungkin suami istri. Suami istri mungkin. Raden Ajeng, Raden Ayu atau apa? Enggak. Sana. Cek Mas, ini belakang bagian apa? Jangan nanti aja. Belakang ya itu. Oh, ini kunci lagi. Oh, istimewa ini. Di sini Purwodiningrat. Oh, ini Bupati Magetan yang kedua, Mas. Oh, ini. Ya, Sosrowinoto. Yang atas ini ya, RT bukan rukun tetangga tapi bukan gitu ya? Bukan. Oh, ini yang Bupati. Ya, ini Bupati Magetan yang kedua. Terus makamnya lebih diistimewakan, digembok gitu kan. Jadi ini wafatnya ini tahun 1740 Masehi, Mas. Mana? Oh, ini ya? Iya, Oh iya, tahun 1672. Ya. Assalamualaikum. Gak usah masuk karena digembok ya. Nah, bagian sebelah sini sama sekali makamnya. Ini makam siapa? Sosro Dipore Bupati ini. Sosro Dipo. Nah, ini adalah Bupati Magetan yang ketiga yang saya maksud di awal tadi, Mas. Nah, jadi beliau di sini beserta dengan Raden Ayu. Ini kayak istrinya ya, Mas. Surti.
Nah, ini adalah makam Bupati ketiga Magetan. Nah, jadi Kota Magetan ini tidak lepas dari andil tangannya oleh Raden Ki Mageti dan Raden Nolodipo yang saya maksud tadi, Mas. Berarti deretan sini bupati-bupati semua mungkin ya? Iya. Dan Raden Nolodipo sendiri dikenal sebagai Kiai Ageng Kembang Sore yang sekarang yang mana makamnya? Sebagai nama dari tempat ini. Mungkin di belakang sana ya nanti ya? Jadi beliau ini memang sangat terkenal kesaktiannya, Mas. Nah, iya. Salah satunya beliau ini mampu menanam kembang atau bunga di pagi dan sore hari sudah berbunga. Mekar. Selain itu, Mas, konon zaman dulunya itu makam beliau ini tidak pernah dijatuhi guguran daun kering. Selalu terjaga kebersihannya gitu ya. Letak makamnya ini dikelilingi oleh pohon yang lebat. Nah, ini dia, Mas. Ini dia. Makamnya, Mas. Ki Ageng Kembang Sore. Ya. Nah, jadi ada 4 makam di dalam sini ya. Jadi Bupati kedua dan Bupati ketiga Magetan tadi yang makamnya itu merupakan murid dari Kiai Ageng Kembang Sore. Murid ya. Oke. Dan kita tidak bisa masuk. Ya sebenarnya bisa, Mas. Tapi nggak enak, nggak ada juru kuncinya, kita lancang kalau ya. Ya nanti lancang kalau masuk tanpa juru kunci. Ini adik-adik dari UNESA ya pernah kesini. Kita ke belakang yuk. Mana? Itu. Oh, Magetan ya? Iya, siswaku. Nah ini, Mas, makam-makamnya terlihat sangat kuno-kuno sekali ya di sini, Mas. Belakang itu ada sesuatu deh. Coba kita lihat ya, Mas. Penasaran tadi sekilas seperti ada kelibatan bayangan apa gitu. Loh, mana tadi ya? Oh, sana apa sini ya? Iya, tadi ada. Ternyata sudah. Ternyata sudah ya? Sudah, kita ya penasaran aja lah kita. Nah. Ya teman-teman, jadi di sebuah tempat yang agak ada di perbukitan ya, bisa dibilang agak tinggi, yang dinamakan makam Kembang Sore, ada makam Ki Ageng Kembang Sore yang beliau memiliki karomah ya, tentunya kesaktian yang diantaranya yang diperlihatkan pada orang ya, yaitu menanam pohon, pagi ditanam sore sudah berbunga gitu. Jadi di atasnya Masjid Tiban ya, yang ada di wilayah Magetan, Jawa Timur ini. Jadi untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan atau khilafan ya, baik ucap kata maupun tayangan dalam video kali ini, karena saya sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah, khilaf maupun lupa. Dan tidak lupa saya doakan untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, selamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.